Jawa Tengah saat ini mulai menggeliat dengan tumbuhnya UMKM yang bergerak di berbagai bidang. Kabupaten Grobogan adalah salah satu kabupaten yang ikut menyumbang pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah. Banyak produk unggulan yang dihasilkan dari UMKM di Kabupaten Grobogan. Salah satu yang sedang menonjol adalah produk makanan emping jagung Desa Tambak Selo yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Wirosari yang berhasil mengembangkan produk unggulan makanan khas tersebut. Desa ini telah menjalankan program pemerintah Jawa Tengah yaitu Satu Desa Satu Produk. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Aditya Wahyu Wardana selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Nah, saya mau bertanya nih Pak, di Kabupaten Grobogan ini sudah ada berapa sih UKM yang berjalan di sini? Ya, terima kasih Mbak Sukma. Perkembangan terakhir di Grobogan itu ada 30.000 lebih 30.000. usaha mikro kecil menengah. Kemudian yang ada di usaha mikronya sekitar 27.500. 27.500. Nah, sebanyak itu kira-kira ada berapa jenis atau macamnya apa saja UKM yang ada? Ada beberapa sektor. Yang pertama itu makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Kemudian jasa, kemudian batik, Batik. handicraft, kemudian fashion, kemudian hal-hal lain sepertinya kelontong. Oh ya. Nah, upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan Dinas Koperasi untuk berbagai sektor tersebut? Oke, alhamdulillah ada beberapa langkah yang telah kita tempuh supaya semata-mata kepingin memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Grobogan. Ada semacam fintech produksi tata boga, fintech produksi packing, kemudian fasilitasi pemasaran, fasilitasi bagaimana produksi itu disampaikan ke luar daerah. Berarti untuk promosi begitu ya. Nah, itu promosinya upaya seperti apa? Misalkan ada expo kah atau pameran? Setiap kita diundang, kita upayakan untuk hadir dalam beberapa expo. Kemudian baik di tingkat regional maupun nasional. Kemudian kita titipkan produk-produk itu pada toko modern. Misalkan Indomaret, Alfamart, kemudian toko luas. Itu bagian upaya daripada promosi. Lalu fasilitas apa saja yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi untuk UKM yang ada di Kabupaten Grobogan ini, Pak? Jadi beberapa hari yang lalu telah diresmikan rumah kreatif. Rumah kreatif? Rumah kreatif itu sebagai workshopnya kuliner UMKM Kabupaten Grobogan. Di sana ada semacam beberapa peralatan yang mendukung kinerja UMKM di Kabupaten Grobogan. Jadi diberikan pelatihan juga seperti itu? Pelatihan, kemudian diajari dilatih bagaimana memproduksi makanan yang enak dan sehat dikonsumsi. Oh begitu. Oh ya. Lalu saya ingin tahu juga Kak, sejauh mana sih produksi UMKM di Kabupaten Grobogan ini sudah menjelajah sampai kemana ini produknya? Ini contohnya emping jagung. Emping jagung? Emping jagung ini nanti bisa ditanya lebih lanjut pada Mbak Ida selaku produsen, ya. Sudah pada wilayah Jakarta, Kepu, kemudian tingkat Jawa Tengah. Nah, upaya-upaya itu pernah juga kita ada semacam kontak dagang di Palembang. Kita menghadirkan beberapa UMKM Kabupaten Grobogan sebagai perwakilan. Kemudian kita expo di sana. Alhamdulillah semua produksi di sana laris semua. Alhamdulillah. Oke, berarti sudah cukup berkembang baik ya Pak? Alhamdulillah. Ya, lalu kira-kira setelah ini adakah rencana ke depan, rencana kerja dari Dinas Koperasi untuk UKM di Grobogan ini Pak? Ya. Kita senantiasa hadir di dalam interaksi dengan UMKM. Di sana terwadahi yang namanya asosiasi. Di sana ada koperasi. Dalam sebulan kita komunikasi.
kita identifikasi permasalahan yang muncul ketika kita ketemu bersama di asosiasi. Begitu. Oke. Himbauan apa yang bisa diberikan untuk pelaku UMKM? Jadi kita harapkan pelaku UMKM senantiasa berpikir kreatif inovatif. Kreatif dan inovatif. Karena kita sudah pada saat era persaingan global. Kemudian senantiasa bekerja bersama dengan beberapa asosiasi, dengan beberapa pelaku UMKM yang lain. Iya. Kemudian koordinasi terus, konsultasi dengan dinas koperasi Iya, berarti UKM butuhnya sebagai apa? pembina dan pemberdaya UMKM Kota Kuda. Oke. Ini Terima kasih Bapak itu atas sama-sama. informasinya. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Grobogan terus memberikan pendampingan di berbagai hal. Ini ditujukan agar produk makanan khas Desa Tambak Selo terus berbenah dan berkembang agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Hampir semua produksi telah dilakukan secara mandiri oleh masyarakat Desa Tambak Selo, Kecamatan Wirosari. Geliat UMKM di Kabupaten Grobogan ini telah berhasil membantu perekonomian masyarakat dengan program Satu Desa Satu Produk yang telah dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Grobogan telah berhasil mengembangkan berbagai desa dengan sentra produk unggulannya. Selain emping jagung yang menjadi prioritas warga Desa Tambak Selo, beraneka ragam makanan lain berhasil dikembangkan dengan baik. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Sare Joko Prasetyo. Iya, Mbak. Selamat siang Pak. Siang Mbak, siap. Nah saya mau tanya ini Desa Tambak Selo ini kan terkenal dengan Desa Emping Jagung, betul ya? Iya Mbak. Nah bagaimana ceritanya bisa diceritakan kepada kami? Ya alhamdulillah Mbak, sejak tahun 2010 kami mendapatkan program dari pemerintah lewat Dinas Koperasi dan lainnya, sehingga dengan metode pengembangan usaha menengah. Di sini dipandang bahwa penghasil jagung terbanyak di Kabupaten Grobogan, maka kami mengusulkan untuk emping jagung, demikian. Oh begitu, makanya terkenal dengan emping jagungnya seperti Iya. itu. Nah saat ini sudah ada berapa pelaku usaha yang ikut mengembangkan emping jagung ini? Alhamdulillah juga di desa sejak tahun 2010 itu memang satu kelompok, tapi setelah mengetahui manfaatnya, mengetahui keuntungannya, banyak keluarga-keluarga yang ikut mencontoh dan belajar. Sekarang sekitar ada 100 keluarga. 100 Itu keluarga. 10 kelompokan lah. Emping jagung, warneng, ceriping dan lain sebagainya. Oh, jadi ada macam-macam gitu ya? Macam-macam olahan. Nah, sudah adakah koperasi yang turut membantu mengelola agar usaha ini terus berkembang? Ya, sudah ada. Termasuk koperasi dengan nama Sri Rezeki yang Sri tadi Rezeki. disampaikan, itu mewadahi warga terutama dalam hal menabung dan menambah modal yang simpan pinjam, yang mana yang banyak keuntungannya laku itu nanti dia menabung, yang masih butuh modal ganti simpan pinjam gitu Mbak, dikelola oke. kelompok. Lalu himbauan apa yang bisa disampaikan Pak Joko untuk pelaku usaha di Desa Tambak Selo ini? Kami berharap sumbangsih dari pemerintah kabupaten, Ibu Bupati lewat Dinas Koperasi selalu memantau dan membina kami, terutama untuk peningkatan kualitas Mbak. Kualitas Ya? di sini airnya agar tambah bersih, agar rasanya tambah bermacam-macam sehingga bisa mengikuti zaman. Dan saya juga berharap lagi agar masih banyak warga kami yang memang masih belum mempunyai usaha bisa semangat untuk belajar sehingga bisa membantu suami Mbak, daripada nongkrong-nongkrong di depan rumah bisa nanti ikut bekerja membantu suami dan pendapatan. Itu ya Mbak. Terima kasih Pak Ya. Joko atas informasinya.
kesinergian antara Dinas Koperasi dan UMKM, kelurahan serta masyarakat desa Tambak Selo terus ditingkatkan agar program Satu Desa Satu Produk dapat cepat dilaksanakan di Kabupaten Grobogan. Emping jagung produksi desa Tambak Selo pemasarannya tidak hanya di Kabupaten Grobogan saja, tapi juga sudah menembus ke beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Emping jagung buatan masyarakat desa Tambak Selo ini juga digemari oleh masyarakat di luar Pulau Jawa. Saya sudah bersama salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Grobogan dengan Mbak Ida Fitriana. Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Nah, saya mau tanya ini awal mula emping jagung ini bisa diproduksi itu seperti apa, Mbak? Iya, karena di sini adalah Tambak Selo itu potensi jagung ya, Mbak. Potensi penghasil jagung terbesar kan. Nah, di sini terus waktu itu pertama kali karena ada program dari pemerintah. Jadi karena potensi jagung terbesar itu pemerintah menyarankan apa ya? Ya, membimbing kita agar jagung ini bisa diolah menjadi berbagai makanan ya, bisa dijual itu yang laku jual. Ya. Lalu seperti apa sih proses pembuatannya? Dan ini kan bisa dilihat sudah banyak packaging yang menarik gitu ya, ada yang ukuran kecil, sedang, lalu besar seperti itu. Mau tahu nih harganya kira-kira berapa, Mbak? Iya, ini dengan harga yang berbagai macam ya, Mbak ya. Ini untuk pasar-pasar lokal, pasar-pasar tradisional ya, sekitar sini saja. Ini yang 3.000-an. 3.000-an. Iya, Okay. yang ini yang besar ini 8.000-an. 8.000. Iya. Lalu yang ini kemasannya agak beda ya? Iya, Mbak? ini mungkin agak beda kemasannya. Mungkin kalau ini yang pemasaran ke minimarket seperti itu, Oh, Mbak. gitu. Iya. Harganya segini 6.000, Mbak. 6.000. Iya. Oh, sedikit lebih mahal ya. Iya. Lalu yang ini yang jumbo-jumbo bungkusannya ini, di Iya. pasarnya kemana ini pasarnya? Ini kebanyakan kalau yang itu kita pemasaran terbesar itu di Cepu, Mbak. Di Cepu. Iya, mungkin emang di sana ngambilnya dari sini curah, cuma di sana dia menggunakan merek kita, merek Pipit. Jadi masih asli dari Grobogan gitu. Oh, gitu. Oh, ini bisa dilihat ini ada namanya mereknya Pipit. Kok bisa namanya Pipit nih, dari mana, Mbak? Artinya apa? Iya, Mbak, sebenarnya simple kalau masalah ini, Mbak. Iya. Kan karena saya kalau teman-teman banyak yang manggil Pipit gitu kan. Oh, gitu. Karena ya pokoknya disingkat aja Pipit, keripiknya Mbak Pipit gitu aja. Biar langsung dikenal gitu ya. Iya, Oh, ini biar ingat keripiknya Mbak gitu. Pipit. Oh, seperti itu. Nah, lalu pengen tahu ini kan modelnya sama, maksudnya warnanya dan rasanya kayaknya sama. Ada nggak varian rasa lain selain yang original seperti itu? Iya, sebenarnya kita ada Mbak rasa-rasa yang lain. Cuma mungkin biasanya spesial Lebaran. Oh, spesial Lebaran ada varian rasa iya, lain. Oh, seperti minta rasa pedas manis, rasa jagung manis, seperti macam-macam lah rasanya. Bisa seperti ya, itu. sesuai pesanan Iya, konsumen. sesuai pesanan. Nah, pengen tahu ini perharinya menghabiskan berapa kilo jagung nih? Iya, kita setiap hari tuh menggunakan jagung 70 sampai 1 kuintal. 70 sampai 1 Iya, kuintal jagung tiap ya. hari. Nah, itu dari mana jagungnya? Dari lahan sendiri atau ada pemasoknya atau seperti apa? Ada dari lahan sendiri, tapi kalau hanya mengandalkan lahan sendiri kan masih kurang, Iya, Mbak. cukup Jadi masih kita mengambil dari petani-petani yang lain. Kalau pas lagi musim panen, kalau nggak ada ya kita mencari di pasar. Seperti itu ya. Jadi mengandalkan cuaca juga yang bakal di sana. Iya, Jadi kalau itu tidak menentu. emang kendalanya, Mbak. Kendalanya di Iya, situ ya. sepertinya kendalanya seperti itu. Oke. Lalu pihak Dinas Koperasi sendiri sudah terlibat sejauh mana untuk usaha Mbak Ida sendiri? Oh iya, kalau masalah itu kita emang sangat berterima kasih kepada Oh, Dinas ya. Koperasi ya.
karena dulu dari awalnya kita hanya produksi 5 kilo sampai 10 kilo, terus waktu itu kita masuk ke asosiasi, lalu kita dibimbing dari dinas koperasi, pemasaran kita semakin luas, terus dibantu pelatihan packaging, kita juga diikut sertakan bintek seperti itu, terus pameran-pameran, ya. Jadi sangat membantu sekali, Mbak. Oh yang lalu katanya kan di desa Tambak Selo ini banyak rumah-rumah yang juga memproduksi barang serupa gitu ya? Iya. Banyak ya? Banyak, iya sini banyak, Mbak. Hampir mayoritas, apalagi kalau menjelang Lebaran ya. Seperti itu. Sebenarnya kita itu terdiri dari bagian dari suatu kelompok Sri Rezeki. Ya, di dalam Sri Rezeki itu kita terdiri dari beberapa merek, termasuk saya ini kan Pikpit, ada juga Kriuk, ada Barokah, jadi banyak macam-macam. merek, ya. Iya. Jadi saingan juga ya? Iya. Oke begitu. Nah, lalu harapannya ke depan seperti apa nih supaya kualitasnya, promosinya juga semakin berkembang? Apakah dinas koperasi juga diharapkan membantu lebih untuk produksinya Mbak Ida seperti apa? Iya, sementara ini kan kita untuk pemasaran yang ke pasar-pasar modern ya Mbak ya, seperti minimarket seperti itu, kita masih sangat minimalis lah, Minimalis. masih sedikit ya, masih sedikit sekali. Gitu. Harapannya kalau bisa kan, kalau pemasaran seperti itu kan permodalan ya Mbak ya, yang menjadi permasalahan ya, kalau bisa dibantu lah, kalau dibantu. Terus kalau untuk alat-alatnya kita kan juga masih sangat membutuhkan, kalau bisa ya membantu bagaimana biar terlaksana itu alat-alatnya bisa benar-benar bisa kita gunakan gitu, bisa ada gitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ida atas informasi yang luar biasa ya. Semoga sukses terus untuk emping jagungnya. Iya. Peran serta pemerintah Kabupaten Grobogan sangatlah besar untuk perkembangan kemajuan UMKM di daerahnya. Bupati Grobogan sangat mendukung dan konsen di bidang pengembangan UMKM di Kabupaten Grobogan ini, karena diharapkan dengan berkembangnya UMKM di Kabupaten Grobogan, perekonomian masyarakat akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan akan tercapai. Kabupaten Grobogan dikenal kaya dengan aneka ragam oleh-oleh khasnya, diantaranya emping jagung, sale pisang, nasi jagung instan, tiwul instan, sale panggang, kue semprong, kecap udang, sirup kartika, dan masih banyak lagi. Desa Tambak Selo merupakan salah satu desa di Kecamatan Wirosari telah memiliki produksi makanan khas berupa emping jagung. Hampir semua produksi telah dikelola secara mandiri oleh warga masyarakat. Bahkan oleh Gubernur Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai pengembangan produk unggulan daerah perdesaan melalui pendekatan satu desa satu produk berbasis koperasi. Tak hanya emping jagung yang menjadi prioritas warga setempat, beraneka ragam makanan dan cemilan lainnya seperti marneng dan ceriping juga menjadi pilihan warga Tambak Selo. Emping jagung produksi dari desa Tambak Selo tidak hanya dipasarkan di Kabupaten Grobogan saja, tetapi juga menembus keluar daerah bahkan luar Jawa. Emping jagung ini banyak digemari masyarakat. Selain enak dan renyah, harganya cukup terjangkau, 20.000 per kilogram. Usaha seperti ini harus ditingkatkan melalui berbagai upaya, antara lain yaitu turut serta dalam berbagai event promosi atau pameran di tingkat regional maupun nasional. Selanjutnya, menjembatani kontak dagang di pengusaha besar.
dan mengontrol kualitas produksi serta mengadakan berbagai pelatihan agar produk semakin berkembang. Jika produksi meningkat, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan muaranya Kabupaten Grobogan semakin hebat.